ternyata oleh najak kerja perkawinan jadi, talak jadi, sama dengan di Iksas ajak kerja ternyata teti agak tiasi restui ampun oleh pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukaraja. Ternyata ikhlas kita ini sebenarnya berkah, disadari atau tidak disadari. Ikhlas kita ini setelah dibaiat oleh Kiai Azaim beberapa tahun yang lalu itu keberkahannya itu tampak. Terbukti sudah lewat beberapa waktu ini tidak ada yang protes ketuanya kok nggak turun-turun ini. Jadi keberkahannya di situ, tidak ada yang rebutan untuk jadi ketua ikhlas, enggak. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Majelis Syuri. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Hadratal Mukarram Kiai Khatibul Umam. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'du. Hadratal mukarramin, para ulama, para guru, para asatidzah, utamanya beliau yang mulia Ustaz Buhari sebagai senior kita di Pondok Pesantren Lisani, dan juga beliau sebagai penasehat di Iksas Rayon Kalimantan Selatan. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Umum Iksas Pusat, beliau Ustadz Sunardi Muhib. Belum haji Ustaz. Yang saya hormati dan saya muliakan para pengurus alumni Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Yang saya hormati dan saya muliakan, selamat datang untuk para undangan, para alumni, simpatisan. Sebedah ya Toren, ya pelayan banyak sesobung. Selamat datang juga Cidul yang menyempatkan diri, terima kasih banyak. Yang saya hormati dan saya muliakan para teman-teman, yang saya hormati dan saya muliakan para wali santri Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Yang saya hormati dan saya muliakan para simpatisan, para hadirin hadirat rahimakumullah. Nikah talangkong katakan kalau orang dinas, karena mulai tadi pagi terancam acara kita ini batal. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah diberikan banyak karunia, banyak kenikmatan, dan juga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menghadiri acara ini, yaitu acara musyawarah kerja, musyawarah rayon, musyawarah rayon yang kedua Iksas Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan banyak manfaat dan barokahnya, amin Allahumma amin. Salawat salam mudah-mudahan dilimpahkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan pada pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin hadirat, pertama saya atas nama pengurus dan
ya semua jajaran pengurus Iksas Rayon Kalimantan Selatan periode 2018-2022 menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, matur selangkung sangat raja utamanya kepada beliau Ustadz Sunardi sebagai Ketua Umum Iksas Pusat. Beliau sebenarnya ke kemarin ke Kalimantan Barat, terus beliau agendakan ke Kalimantan Selatan. Alhamdulillah kita di sini bersyukur, berterima kasih pada beliau karena kadang-kadang kita itu ya gak ingat bahwa periode kita sudah berakhir. Jadi terima kasih banyak kepada beliau sudah bisa silaturahim ke teman-teman ke Kalimantan Selatan. Selamat datang di bumi Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, diberikan kelancaran semua urusan sehingga bisa terus berkhidmah ke pesantren dan kepada kita semua. Juga disampaikan terima kasih banyak, matur sekalian sangat banyak kepada semua teman-teman pengurus, teman-teman alumni atas partisipasinya, atas kekompakannya mulai kita mengadakan kegiatan. Alhamdulillah ini sebenarnya ini Ustadz yang hadir ini alumni, ada yang wali santri aktif, ada wali santri yang aktif, putranya masih aktif di Sukorejo, dan ada yang simpatisan. Kalau alumni sendiri, kalau kegiatan rutinnya itu biasanya lebih dari 50 orang. Entah kalau secara data pastinya berapa ratus orang. Apa 100 kurang 80? Enggak, kalau kegiatan rutin bulanan itu kan 20.000 kali berapa itu kan dapat 1 juta kan, berarti kan banyak orangnya. Artinya alhamdulillah kegiatan itu berjalan lancar. Kalau bulanan nanti mungkin ada laporannya bahwa banyak kegiatan itu mungkin ada laporannya. Kemudian ya terima kasih kepada semuanya yang sudah membantu. Kemudian sebagai penyampaian informasi bahwa Iksas di Kalimantan Selatan ini berjalan yang secara resmi itu sejak tahun 2018, sejak beliau Kiai Zaim bisa hadir di tengah-tengah kita, ya juga bersama Ustaz Sunardi juga waktu itu alhamdulillah itu sudah 1 periode sampai tahun ini, lebih sedikit 1 periode sampai 2022 kemarin. Itu kok nggak ngingat mesra teman-teman kemarin karena ya kita katanya yang penting kegiatannya jalan. Bahkan sampai sebagian teman-teman nggak tahu ketuanya siapa, itu nggak tahu kemarin. Pak, iya, ya itu kan parah mungkin. Terus ya alhamdulillah kalau ada kegiatan haul, ada apa itu ya sebagian ada yang semangat. Jadi itu mohon maaf. Jadi harapan kami ke depan nanti kita kalau sudah perubahan pengurus, organisasi ini bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Kemudian terakhir mohon maaf yang sebanyak-banyaknya atas
mungkin atas pelaksanaan kepengurusan selama ini banyak kekurangan, banyak hal yang kurang menyenangkan atau kurang bagaimana, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan nanti alhamdulillah kami sebenarnya ini sangat senang karena acara kita ini kan terlaksana karena beliau Ustadz Saleh ini sudah mulai kemarin, tadi malam nginap di sini. Ternyata sejak sebelum subuh hujan sampai jam, ya Allah. Jadi alhamdulillah. Jadi nanti mohon dari Bapak Ketua Ustadz Sunardi memberikan pencerahan atau arahan untuk bagaimana kita teman-teman Ikhlas Kalimantan Selatan ini bisa berjalan lebih baik ke depannya. Angki terakhir, terima kasih matur sekalian pengucukan. Ini Ustadz Holili hadir nih. Nah, silakan Ustadz Holili. Terima kasih juga ndeka seteja wali santri dan non simpatisan yang telah ampun apareng waktu nyelang waktu hadir deka acara kita ini. Mudah-mudahan partisipasi ajunan setajana Allah Ta'ala paring balasan selangkung sampurna. Mungkin demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Alhamdulillah ternyata ikhlas kita ini sebenarnya berkah, disadari atau tidak disadari. Ikhlas kita ini setelah dibaiat oleh Kiai Azaim beberapa tahun yang lalu itu keberkahannya itu tampak. Terbukti sudah lewat beberapa waktu ini tidak ada yang protes ketuanya kok enggak turun-turun ini. Jadi keberkahannya di situ. Tidak ada yang rebutan untuk jadi ketua ikhlas, tidak ada. Bahkan ada dukungan untuk bisa menjadi ketua ikhlas seumur hidup katanya. Jadi keberkahannya itu memang sangat kita rasakan, disadari atau tidak. Baiklah, memasuki acara yang keempat, yaitu laporan tentang realisasi program Ikatan Santri dan Alumni Salafiyah Syafiyah Sukorejo Situbondo Rayon Kalimantan Selatan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Fauzi MIF. Kepada beliau persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang ulun muliakan serta ulun hormati Ketua Umum Pusat Ikhlas Sukorejo dan juga yang ulun muliakan serta ulun ta'zimi para alim, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, dan para dermawan, para donatur perjalanan Ikhlas Rayon Kalimantan Selatan, dan yang ulun muliakan, ulun ta'zimi Ketua Majelis Syuri Ikhlas Rayon Kalimantan Selatan, dan yang ulun muliakan Ketua Majelis Tamfidhi Ikhlas Rayon Kalimantan Selatan, dan semua alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo Situbondo yang ikut hadir pada saat ini, dan juga yang
ulun muliakan, ulun hormati simpatisan Pondok Pesantren Al Lisani. Perlu disampaikan bahwa laporan realisasi kegiatan program Iksas Rayon Kalimantan Selatan sebenarnya banyak. Kalau dibaca satu persatu dengan tanggalnya, dengan bulannya, tahunnya, mungkin makan waktu 1 jam. Jadi perlu diketahui kepada Ketua Iksas Pusat bahwa laporan ini laporan singkat dari semua kegiatan dipetakan atau dirangkum menjadi 2 poin, tapi di sana ada bermacam-macam anak poin. Yang pertama saya beri judul realisasi kegiatan yang bersifatnya kondisional, tergantung kebutuhan. Apabila butuh maka kegiatan itu berada. Gitu. Di antaranya pertama, bedah rumah tidak layak huni tahun 2019 di dusun Balingin Bawah, Desa Mangkaok, Kecamatan Kemangaron. Di rumah Saidi Sadrio pernah bedah rumah, mengadakan itu. Kemudian poin B, memberi bantuan semen kepada keluarga atau orang yang kurang mampu, ada kerusakan rumahnya di daerah Palaihari. Cuman dari sini tidak sempat mencatat tahunnya. Kemudian biasanya sering memberi bantuan santunan sembako kepada keluarga miskin. Juga apabila ada orang meninggal dunia, keluarganya meninggal dunia, dibantu sekadarnya berupa bawang merah dan sejenisnya. Ayam terkadang itu diantaranya. Makanya itu kondisional apabila orang baru mengadakan kegiatan gitu. Kemudian pernah juga mengadakan pasar murah. Pasar murah itu mungkin selisih 10.000 daripada pasaran yang di luar itu. Pernah juga. Ini berkat ada donaturnya Pak, ada donatur tetap. Jadi begitulah. Kemudian membantu para janda. Nah ini jangan salah tafsirkan. Lagi bukan membantu para janda itu dibantu untuk dinikahi, bukan. Enggak. Dibantu janda yang sudah tua, yang sudah tidak mampu itu dibantu. Dengan dibantu sembako. Dan alhamdulillah alumni tidak ada yang janda-janda, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan terus tidak janda. Dan juga yang laki-laki alhamdulillah masih belum ada yang duda. Belum. Karena ketika mau duda cepat mencari lagi. Ini sebagian lawan. Kemudian ada juga yang program kegiatan yang bersifatnya permanen. Kenapa permanen? Karena memang harus dilaksanakan. Di antaranya alumni mengadakan sedekah subuh. Punya program sedekah subuh. Sedekah subuh itu nanti ada rincian ke bawahnya, ada bersifat hasilnya diambil 1 bulan, bagian alumni khususnya, kemudian direalisasikan ketika kegiatan bulanan, nanti ada laporannya di belakang. Kemudian ada yang bersifat program mingguan. Jadi kegiatan itu berada tiap minggu itu pasti berjalan. Mingguan ini biasanya alumni mengisi pengajian di kampung-kampung atau di dusun-dusun. Menjadi mubaligh lah atau muallim, pengajar di kampung-kampung. Di setiap, kan biasanya di kampung itu ada kelompok yasinan, di situ ada diadakan pengajian biar mereka tidak terputus minal mahdi ilal lahdinya. Nah, biar tidak hanya urusan dunia tapi urusan akhirat juga oleh alumni dibantu gitu. Walaupun 1 minggu 1 kali, kadang malam Jumat, hari Jumat, ada yang hari Selasa dan sejenisnya. Kemudian alumni juga mengadakan tiap minggunya pembacaan sholawat nariyah. Itu alumni, walaupun memang dimonitori oleh Kiai Khalil As'ad. Tetapi alumni di sini Pak terus terang memadukan antara 2 pengasuh ini. Karena sama-sama dari Kiai As'ad. Jadi yang Kiai Khalil As'ad itu punya program di sini sholawat nariyah. Jadi itu juga
dilaksanakan oleh alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo. Kemudian ada juga yang bersifat bulanan. Yang bulanan ini semua alumni mengadakan pertemuan rutin setiap sore hari Kamis Kelewon atau Kelebun, Kamis Kelebun, atau menjelang malam Jumat manis. Tim Nabi Sukorejo Gadis Ustaz malam Kamis kanto sepakat bahwa male sambungan sanad ruhani sareng Sukorejo pasti bedakin setiap hari Kamis kudu apangki maos Rotibul Haddad pas maos kitab Syarah Rotibul Haddad di bodi ini. Karena beda pakar itu ya, lengkap ya kan. Ki beliau di antaranya. Pakar kayak apa nih kah? Beliau. Gini kan di antaranya langsung pas mengadakan baca kitab Syarah Rotibul Haddad. Kemudian hasil sedekah subuh tadi Ustaz setiap bulannya dikumpulkan di alumni ketika ada pertemuan itu, semuanya hasil itu kemudian dikirim ke Ustadz Horidin untuk diberikan kepada santri yang aktif di pondok. Tiap bulannya itu ngirim, ya terserah Ustadz Horidin dibagi berapa, cuman insya Allah tidak mengecewakan lah, insya Allah ya. Oh iya, saya sekali membantu kan, bukan apa jaminan, bukan, hanya membantu bahasanya. Kemudian di samping itu juga ada alumni yang mengisi pengajian di kampung-kampung yang bersifatnya 1 bulan 1 kali. Itu 1 bulan 1 kali. Bisa juga ada sebagian alumni mengisi jadi khotib seperti ini Ustadz Khalili ini jadi khotib ini. Ada yang Rustamiras ini. Kemudian juga ini yang bersifat bulanan ini menjalankan program sedekah subuh di tingkat muslimat NU Kecamatan Sambu Makmur yang dimonitori oleh Ustadzah Khairatul Amanah. Jadi tiap 1 bulan 1 kali ada sebagian alumni turun ke kampung-kampung, dibagi misalnya bulan ini di daerah mana itu punya program mengajak mereka untuk sedekah subuh. Hasilnya ada sebagian untuk kepentingan di masyarakat itu. Misalnya ada bangunan madrasah, ada bangunan masjid, itu untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Itu. Yang mengadakan itu pertamanya adalah alumni Sukorejo yang menggerakkan. Kemudian yang bersifat tahunan. Yang pertama ini yang paling pokok adalah diharapkan dan mungkin setengah diharuskan untuk selalu hadir ke haul secara berjamaah, rombongan. Nah, ini. Kemudian juga memberikan santunan kepada anak yatim setiap bulan Muharram. Ini kegiatan tahunan ini, 1 tahun 1 kali yang anak yatim. Kemudian juga mengadakan harlah iksas, ini sifat kegiatan tahunan. Mengadakan haul masyayikh juga itu. Kemudian ketika santri kemarin mengadakan kegiatan SKN, itu alumni ikut andil besar di situ. Artinya semua kegiatan santri itu didukung penuh dengan alumni. Pengalaman kemarin walaupun perjalanan 6 jam, alhamdulillah alumni kompak untuk menghadirinya. Perjalanan 6 jam ke Kota Baru. Alhamdulillah. Ini kalau masalah kegiatan. Kemudian kalau masalah perjuangannya yang dipesankan ke As'ad, alhamdulillah semuanya ada. Yang pesan ke As'ad di bidang ekonomi, alhamdulillah di sini alumni ada yang pengusaha batubara, alhamdulillah ikut membantu terhadap perjalanan kegiatan iksas, alhamdulillah. Di antara ini ada di orangnya di sini, tapi tidak perlu saya sebutkan karena sudah tahu semuanya, walaupun saya tidak sebutkan mereka sudah tahu. Di antaranya yang membawa Ustadz kemarin yang menjemput di sampai saya ini di antara itu. Kemudian ada yang berjuang di bidang pendidikan, alhamdulillah sudah ada pesantren di sini dan beliau pengasuhnya. Dan ada juga yang ikut andil di kegiatan NU, semuanya rata-rata alumni masuk di kepengurusan ke-NU-an, di muslimat, baik di ranting,
di mana di tingkat kecamatan, alhamdulillah semuanya masuk. Di semuanya pesan Kiasat, alhamdulillah alumni semuanya bisa melaksanakan dan mudah-mudahan semuanya istiqomah. Ini mungkin sekedar dan alumni untuk sekarang masih belum punya anggota dewan, Pak. Kalau yang lainnya sudah punya. Tapi mudah-mudahan alumni sekarang mudah-mudahan bersatu untuk memajukan, ada yang mendukung supaya di antara alumni kita ini menjadi anggota dewan. Khususnya di Kabupaten Banjar. Kalau yang ada juga tapi di Banjarmasin jauh dari sini. Yang di Banjar masih belum ada karena alumni rata-rata yang sering berkumpul itu yang di Banjar. Kegiatannya itu yang Banjar kemudian Banjarbaru. Dan mudah-mudahan ini ada yang mencalonkan, mohon doanya. Ini teman kita Muhammad Riki. Nah, coba berdiri dulu biar tahu. Ini supaya alumni kompak nanti pendukungannya. Tidak berdiri dulu. Iya, disilakan. Allah SWT. Ini akan dicalonkan oleh alumni. Mungkin alumni mohon nanti kekompakannya supaya mendukung penuh alumni kita. Ya, juga kebalai santri. Mudah-mudahan dukungannya. Ya, disilakan. Terima kasih. Mudah-mudahan benar-benar jadi anggota dewan nanti. Mudah-mudahan. Perwakilan Iksas Rayon Kalimantan Selatan khususnya di Kabupaten Banjar. Statusnya alhamdulillah masih bujangan. Alhamdulillah masih bujangan. Ya mudah-mudahan secepatnya mendapatkan pasangan lah. Makanya saya katakan tadi tidak ada yang duda, cuman ada yang bujang gitu. Duda enggak ada. Ketika mau duda karena cari lagi gitu. Sekian laporan realisasi kegiatan Iksas Rayon Kalimantan Selatan. Kalau ada kesalahan, kehilafan, minta halal, minta ridho, dohir batin dengan akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas laporan realisasi kegiatan Iksas Ikatan Santri dan Alumni Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo Situbondo yang sudah yang mulia Al-Ustadz Fauzi MIF. Ternyata kegiatan kita ini kalau dikumpul-kumpulkan, kalau dibukukan itu sebenarnya lumayan padat. Cuma terkesan ya itu aja sih sebenarnya kegiatannya, mungkin karena diulang-ulang itu. Ternyata kalau dibukukan ya kalau dirinci lagi mungkin bisa dijadikan buku panduan nanti untuk mendirikan sebuah organisasi atau untuk sebagai sumbangsih pemikiran mungkin dari untuk iksas-iksas yang ada di daerah-daerah lain. Sebenarnya kita menambahkan terkait sedekah subuh tadi itu sudah pernah diminta tentang sumbangan pemikirannya oleh Iksas Kalbar kemarin. Jadi teman-teman Kalbar itu mencoba untuk mempraktekkan di Iksas mereka itu tentang sedekah subuh. Mungkin itu sekedar informasi yang bisa disampaikan, salah satunya untuk Ketua Umum Pusat Iksas. Baiklah, kita memasuki acara inti dari Musyawarah Rayon Ikatan Santri dan Alumni Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo Situbondo dengan tema Meneguhkan Sanad Perjuangan, Mengembangkan Syiar Pengabdian, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Sunardi Muhib. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
Sateja para kiai, para tokoh masyarakat, ulama, guru-guru ngaji mungkin saya hadir di majelis Kak Dinto. Wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Al-Hasani sekaligus Ketua Majelis Suri Rayon Iksas Kalimantan Barat, Ben Sateja Kalimantan Selatan, sateja para tantaretan cakancah senior alumni, para wali santre, benjuken adik-adik santre Pondok Pesantren Kak Dinto, wali santri simpatisan satejana hafizakumullahu jami'a. Moga-moga kita erak sasar Allah Subhanahu wa taala. Para tantaretan sateja dan gula tak langkong atas nama pribadi nyon sepora secek rajana ada panjenengan sateja. Karena gila bahasa Indonesia sateja dan gula bahasa Madura saus rata-rata masih mulai beri mulai gila Madura komunikasina. Jadi gula ikut menyesuaikan ni sakoni moga-moga tak kalerwa. Dan gula tak langkong nyon maaf secara jerajana ampon mengurangi bekto panjenengan untuk bisa bersilaturahim Kak Dinto. Mungkin beberapa kegiatan si ampon rencana aki sareng panjenengan sauluna sayang kena kehadiran Kak Dinto meninggalkan beberapa kegiatan si ampon rancang. Tapi malar semoga papangkian Kak Dinto silaturahim sepenuh berkah, sebarokah dak kita sateja atas pengabdian kita dak para masyaikh, para guru-guru, para bengaspoh, ben moga-moga mengalir berkah Kak Dinto dak generasi kita teti potra potri sesoleh ben soleha. Para tantaritan sateja semoga kisarang Allah. Dan gula tertarik estona penyampaian Ketua Majelis Suri ataupun Ustadz Fauzi saya laporan gila. Sangat tidak menyangka di luar dugaan. Artinya pun ternyata cakancah alumni atau Iksas Kalimantan Selatan Kak Dinto memiliki kiprah dan kegiatan yang luar biasa. Segaris ponapa seedebuki sareng kiasat dalam wasiatnya tetitang santre kodu melaksanakan salah satu dari 3 hal yang Kak Dinto pendidikan Islam, dakwah melalui NU dan memikirkan ekonomi keumatan. Ternyata di Kalimantan Selatan tidak melaksanakan salah satunya, bahkan mampu melaksanakan ketiga-tiganya. Semoga Kak Dinto tetia penguatan terhadap sanad perjuangan kita. Karena debuna pengasuh Ki Azaim, setiap siapapun pasira asaos sengabdi dek perjuangan na ulama, dek perjuangannya sesanata sarang Nahdlatul Ulama. Insya Allah kita sateja ada dalam nadroh penglihatan kasih sayang dan pelukan dari masyaikh. Semoga kita sateja ngaulia keberkatan dari masyaikh kita. Dan kula yakin dan hakul yakin secara geografis jarak tempuh antara Kalsel dengan Sukorejo memang jauh. Artinya pun secara fisik tidak tiap hari apangki sareng masyaikh Sokaraja. Tetapi karena berbagai kegiatan yang dilaksanakan termasuk kegiatan sosial, kegiatan pendidikan, bahkan menyantuni beberapa masyarakat kita yang membutuhkan. Itu merupakan kiprah yang terbaik. Kak Dinto merupakan sambungan ruhani kita kepada Salafiyah Syafi'iyah, kepada Sokaraja, kepada masyaikh. Dadi tak etemo, tak panggi akadiaten gula sere saare ning Sokaraja, sere saare semak kaponduk. Kak Dinto pas lebih karatu tak panggi. Justru sejauh Kak Dinto yakin
karena ampun melaksanakan sateja debu, sateja amanat dari masyayikh, dari para guru, insya Allah Kak Dinto lebih semak. Artinya sentuhan dan doa dari guru insya Allah lebih nyambung. Karena mana bisa semak akatiatan kula, pas tak semak secara rohani kasukaraja ke masyayikh, Kak Dinto palang dalam kehidupan, baik kehidupan di dunia lebih kelak di akhirat. Semoga Kak Dinto tetap pelajaran bagi kita. Cek pesimis, cek kini ateh meskipun cek jauh kasukaraja, tetapi rohani kita tetap nyambung kepada salafiyah, syafi'iyah, sokaraja, ben para guru-guru seampun teti sanat perjuangan kita sateja. Para tantaretan saya mau jadi kisah Allah. Ikhlas Kak Dinto karena tak cuma alumni beda wali santri ben simpatisan. Ikhlas Kak Dinto didirikan pajeke gagas sareng almarhum almarhumlah Kefawaid As'ad. Kefawaid As'ad Kak Dinto memiliki cita-cita besar sehingga ikhlas berdiri. Seandainya ikhlas neka sobung dan kula agak pesimis kita hari ini bisa berkumpul mengadakan majelis-majelis Rotibul Haddad, mengadakan perkumpulan yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Gagasan Kefawaid tahun 1900 belum polo belu erestui sareng As'ad yang dituangkan dalam SK beliau. Artinya gagasan, setiap gagasan Kefawaid yang direstui oleh As'ad tak sakader tanda tangan As'ad tanto kala bentuk ana. Yang doa itu adalah terus mengalir kita saja sebagai penerus perjuangannya. Ikhlas ibarat sebagai organisasi seperti NU. Artinya pasera saya berkiprah di NU, berjuang di NU, berhikmah di NU, insya Allah nyambung sareng para masyayikh pendiri Nahdlatul Ulama, Kyai Hasyim Asy'ari, Syekhona Khalil, Kyai Bisri Samsuri, dan sateja para ulama termasuk Kyai Haji Raden As'ad Samsul Arifin sebagai mediator berdirinya Nahdlatul Ulama. Insya Allah kita sateja akan nyambung sebagaimana sanad perjuangan organisasi baik di Ikhlas maupun di Nahdlatul Ulama. Para tantaritan sateja saya mulia kisaran Allah. Di luar dugaan ten kula, ternyata Ikhlas Kalimantan Selatan mampu berkolaborasi atau bersama-sama sarang organisasi-organisasi di luar Ikhlas. Engki contoh, ternyata cakancah alumni bedese berhikmah di berbagai pondok pesantren, apareng majelis-majelis taklim, termasuk menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Kak Dinto sangat luar biasa. Tidak banyak alumni-alumni kita di berbagai daerah Kak Dinto yang memiliki gerakan, yang memiliki pengabdian di Nahdlatul Ulama. Karena kadang kesempatan yang diberikan oleh kita untuk berkiprah di Nahdlatul Ulama, mungkin Kak Dinto kadang-kadang tak langkong. Manabi mungkin di ranting MWC tak pati ketat. Nengi cabang, nengi wilayah, mereng kabur nengi Kalimantan Barat. Manabi perebutan ketua wilayah, perebutan ketua cabang, Kak Dinto tak cukup kalaben debu. Ternyata harus diselingi kalaben lainnya untuk mensukseskan acara pemilihan ketua. Tapi ternyata di Ikhlas punten. Saya pun aji gila bahwa tidak ada yang berebutan di Ikhlas. Sobung serbuan untuk mengabdikan diri dek mangade. Tapi ternyata kita mampu bersama-sama. Artinya Ikhlas tidak pernah ternodai dengan berbagai kepentingan-kepentingan pribadi, bahkan sampai ingin menjadi ketua Ikhlas kalaben harus membayar uang. Alhamdulillah sobung neng Ikhlas baik di Kalimantan Selatan maupun di daerah-daerah lain. Ikhlas Kak Dinto tahun 1900 belum polo belu dan are mangken ampon berusia 34 tahun. Artinya usia 34 tahun ini manabi ebitong kita sebagai manusia insya Allah ampun terhitung menginjak dewasa.
Ketika sudah menginjak dewasa, itu berarti kiprah yang harus dilakukan harus lebih memaksimalkan mungkin dan bermanfaat kepada masyarakat kita. Di mana kita berada, di situ kita harus memiliki kiprah yang baik kepada masyarakat. Karena kadang manabi umur ampon bekti besa ujian na banyak. Sami sareng organisasi manabi umur pun kantoh menginjak dewasa, ujian ke depan akan banyak. Semoga kita mampu menanggulangi ujian, karena kadang-kadang di antara kita kekompakan diuji. Kadang-kadang di antara kita esto ka guru diuji. Dan satu aja pun apa sih terjadi di ke depan dalam masa-masa perjalanan perjuangan kita, semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjalankan hikmah dan perjuangan. Para tantaritan satu aja saya muljaki sareng Allah. Ruh daripada perjuangan Salafiyah Syafi'iyah atau Iksas kadinto Rotibul Haddad sareng qasidah istighosah. Artiepon dengan menyemarakkan kegiatan Rotibul Haddad tidak hanya bersama-sama sareng alumni, tetapi alumni sebedeni daerah katipun apa bisa mengajak wali santri, para muhibbin, simpatisan untuk bersama-sama dalam rangka berzikir bersama untuk Rotibul Haddad, menguatkan sanad perjuangan kepada para guru, nyambung perjuangan, nyambung ponapa setri pangatar daripada guru. Kadinto diantaranya melalui sarana Rotibul Haddad. Manabi kegiatan selain selebih dari sakadinto, kadinto merupakan bonus. Seandainya kita tidak mampu melaksanakan aktivitas sosial, kegiatan sosial, ekonomi dan pendidikan, tapi bisa mempertahankan Rotibul Haddad sebagai kegiatan ruh dalam kita sendiri, Kak Ditos ampun sangat luar biasa. Pun apa boleh ditambahkan dengan beberapa kegiatan saya ampun sampai akhir, Kak Ditos merupakan fadl satu-satunya dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kemampuan yang diberikan kepada kita sebagai alumni wali santri ben para muhibbin Salafiyah Syafi'iyah, secinta para guru, ternyata kita diberikan kemampuan untuk menjalankan Kak Dinto. Kak Dinto merupakan fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Debu dari Kasat manabi alumni sepoh satu aja insyaallah ngawaningi. Debu na Kasat perjuangan Kak Dinto memang repot. Manabi tak repot, manabi tak telur repota, kita manabi berjuang. Artinya pun seandainya tantangan kita dalam berjuang masyarakat melalui organisasi Iksas, Kak Dinto pas beda hal-hal yang mengganjal kepada kita, itu pasti merupakan ujian daripada setiap perjuangan. Eta keseki sareng tebuna ke azaim. Setiap orang yang berkhidmat, berjuang secara umum dimanapun perjuangan, Kak Dinto insya Allah buah keberhasilan, keberkahan, kesuksesan insya Allah akan diraih. Kuncinya asalkan istiqomah dan ikhlas. Soal istiqomah dan ikhlas, Kak Dinto hanya kita ya kadang-kadang yang tahu. Dan kuda tak bisa anilai kata setengah orang, cakanca tak bisa anilai sakancaan bekna ikhlas, engkau enja, arwah enja, engkau ikhlas dan seterusnya. Tapi ukuran ikhlas Kak Dinto, ukuran kita pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kekuatan untuk menjalankan segala hikmah dengan istiqomah, dan mudah-mudahan ikhtiar usaha untuk menjadi orang yang ikhlas. Tantaritan satu aja saya mulia kisah Allah. Terakhir dari Tenggula sakater nyambung informasi manabi pernah beda informasi santri Kak Dinto saya beda sokaraja manabi liburan kotu jemput sarang wali santrena untuk daerah-daerah yang jauh. Kak Dinto nanti pulangnya sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Artinya pun tak manabi wali santri menjemput putra-putrena ke Sokaraja. Tetapi manabi beda sea jemputa karena tro apangkia sarang masyayikh
tora abang kia sarang guru-guru esok araja ngiring tak apa-apa bisa difasilitasi oleh Iksas. Artinya pun kegiatan Kak Dito tetap berjalan sebagaimana biasa. Manabi dimin penyambutan santrese Paleman dari Sokaraja Kak Dito biasanya cukup bandara. Insya Allah Iksas kanto mampu melakukan. Paling terakhir dari Tenggula santre Kak Dinto bulan Ramadan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan akatia sekela menempuh perjalanan 6 jam. Deti santre dari Kalimantan Selatan Kak Dinto tak manabi kau tu datang ke Kalimantan Barat. Tak manabi datang ke Kalimantan Tengah. Cukup si Kalimantan Selatan fokus nengi Kalimantan Selatan. Nyoon bimbingannya dak saja para alumni, para wali santre, para simpatisan. Arte epon cakanca santre sebuah esok araja, sebuah epon duka dinto semuanya tahapan pembelajaran, tahapan ajar. Melana ketika di masyarakat selama masa liburan nyoon bimbingan nyoon nasihata katipon apa cakanca santre ale-ale santre Kak Dinto bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang betul-betul bermanfaat kepada masyarakat kita di mana kita berada. Sebelum Tenkula notop, sekali lagi Tenkula tak langkong nyoon maaf. Tenkula sami sarang alumni selain sebudaya Kalsel dan daerah lain. Tenkula cukun santre. Artinya pun tidak ada yang istimewa pada kula. Sami sang panjenengan. Justru yang lebih istimewa kanto panjenengan. Apa-apa? Karena betul-betul nampak ampun beberapa kiprahnya, kegiatannya di tengah-tengah masyarakat. Mana bitin kula sifatnya perintah. Kenapa saya tidak buna guru dan kula laksana aki. Dan kula kanto ke Kalimantan Barat, ke berbagai daerah termasuk ke Kalsel. Kak Dito pamit ke beliau. Pamit dan mohon doa. Bahasanya beliau manabih deki nengi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan melaksanakan musyawarah rayon untuk pergantian kepengurusan atau kepengurusan yang ada akan ditetapkan dan diusulkan kembali. Tetapi pembaiatan dan pelantikan tetap akan dilaksanakan oleh beliau nanti ketika beliau ke Kalimantan Selatan. Tetapi tidak hari ini, punten Kak Dito cukup memusyawarahkan ponapa pengurus sebede akan diusulkan kembali menjadi pengurus yang akan datang atau akan memperbaiki atau memperbaharui dari sebede bagaimana diusulkan yang lebih yang lain lagi keangkui generasi-generasi berikutnya. Tetapi harapan Tenkula ke Haji Khotibul Umam tetap menjadi ketua majelis suri. Harapan naten gula kanto harapan naten gula. Karena mana biningi Iksas mirip sarang NU. Mana beliau nengi majelis suri ibaratnya Suriah Rois Am kira-kira. Mana biningi PBNU Rois Am. Tetapi sebagai pelaksana di Tamfidiyah atau di Iksas kenal sarang Tamfidi ngereng rembek arang sarang. Artinya pun arang bekarang sarang ponapa sebede atau bakal mengusulkan lagi yang usulan Kak Dinto disampaikan kepada pengasuh dan pengasuh bakal menetapkan pasera-pasera. Dan kula menggambarkan soal Kalimantan Barat mengusulkan calon ketua majelis suri teloan, majelis Tamfidi teloan. Di luar dugaan ternyata serestui saya ditetapkan sarang pengasuh ketua majelis suri Kalimantan Barat Kak Dinto Putri. Padahal cakanca alumni oleh na aja kerja mengusulkan saya Putri kangkui ketua majelis suri. Ternyata nengi Iksas Kak Dinto ketika diusulkan ke pengasuh sami sarang muntakan tak kabina atau takkan telak tetiongku ternyata. Melana cek in mainan cek takkan ngusulakina orang. Jangan takut katetian akatia Kalimantan Barat nyoba cepon ngusulakina Putri
ternyata putri seteti kan. Padahal ajak kerja, ternyata oleh ajak kerja perkawinan jadi, talak jadi, sama dengan di iksas. Ajak kerja ternyata teti agar dia direstui ampun oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sokaraja. Sebagai contoh juga esetong daerah Banyuwangi, Beli, termasuk Benda Besar. Orang saya mengkampanyekan, cepon kita mengkampanyekan, saya cek ngacek keangkui meleh seseorang, justru saya cek into benih saya teti. Saya cek ngacek keangkui meleh orang, kak itu saya teti. Milana banyak keajaiban di iksas, tak katia organisasi lain. Sangat serius, tak kerja, justru kerja kanto teti. Kanto satu keberkahan sebedeni Ikatan Santri Alumni Salafiyah Syafi'iyah Sokaraja. Dek para wali santri pun simpatisan sasejena tak langkong nyona maaf saraja-rajena manabi beda hal sekorang yang pernah aki dan gula atas nama pribadi sami sang sateja cakanca alumni sing abdi ning masyarakat cuma pidana dan gula kebetulan diberi amanah di pusat iksas manabi cakanca paling amanah ning tingkat rayon manabi soal kabedaan dan gula sang cakanca sateja sami dan gula juga hasil istikharah pengasuh arti epon manabi hasil beliau dan gula tak bisa nentang. Jadi saat kadisa beda 4 pilihan cakanca ternyata beliau pengasuh merestui dan gula yang dijadikan ketua iksas selama masa periode masa hikmah 2022-2026 yang insya Allah perencanaan musyawarah besar tidak dilaksanakan di Kalimantan Selatan. Sawarana artinya manabi beda rencana musyawarah besar atau muktamar iksas dilaksanakan di Kalimantan Selatan sementara tidak tahun ini, mungkin tahun-tahun berikutnya. Semoga perkembangan alumni wali santri untuk di Kalimantan Selatan terus berkembang dengan baik sehingga semakin banyak alumni kita yang memiliki kiprah di tengah-tengah masyarakat. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Dari apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi sebenarnya sudah kami catat beberapa poin. Tapi kami tidak berani mencoba untuk membacakan kembali karena takut mengurangi nilai kemurniannya. Jadi biarlah tetap para hadirin yang memberi kesimpulan tentang apa yang sudah dijelaskan oleh beliau tadi. Biar asli, kalau nanti yang saya bacakan tulisan saya nanti takut berubah pikiran saya yang masuk ke para hadirin. Mungkin demikian.